Dr. Andus Amunjobo MAP dan Imran Duru MPD, sosok pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Sejak dilantik memimpin Alor, Bupati Jobo dan Wabub Duru langsung tancap gas membangun Nusa Kenari. Melalui visi mewujudkan Kabupaten Alor yang mandiri dan terbaik dalam indeks pembangunan manusia melalui kepemerintahan yang bersih dan berwibawa, Jobo dan Duru kebut pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan Alor dalam 2 periode kepemimpinan Amun Imran difokuskan pada 5 misi utama. Pertama, mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, cerdas, berakhlak mulia, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang representatif di wilayah strategis, wilayah perbatasan, dan wilayah terisolir yang berwawasan lingkungan. Keempat, mewujudkan tatanan kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, profesional, dan pemerintahan yang bersih. Dan kelima, mewujudkan hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis, partisipatif, dan berlandaskan nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Melalui gerakan membangun menuju Alor Mandiri atau Gema Mandiri dengan spirit tancap gas, Bupati Alor Dr. Andus Amunjobo MAP dan Wakil Bupati Alor Imran Duru MPD sukses membawa Alor menuju Alor kenyang, Alor sehat, dan Alor pintar. Untuk mewujudkan masyarakat Alor yang kenyang, berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Alor. Data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor tahun 2023 menunjukkan bahwa hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Hasil produksi padi ladang, jagung, dan umbi-umbian menjadi primadona. Untuk padi ladang, hasil produksi pada tahun 2019 sebesar 13.828 ton meningkat menjadi 16.427 ton di tahun 2022. Tanaman jagung pada tahun 2020 sebanyak 33.327 ton meningkat menjadi 35.593 ton di tahun 2022. Demikian juga dengan hasil panen umbi-umbian yang pada tahun 2019 hanya memanen 33.766 ton, namun pada tahun 2022 hasilnya meningkat menjadi 34.632 ton. Di sektor perikanan, tren produksi ikan tangkap 2 tahun belakangan meningkat secara signifikan. Pada tahun 2021, hasil ikan tangkap sebanyak 6.642 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 8.457 ton. Hal yang sama terjadi pada sektor perikanan budidaya, di mana pada tahun 2019 jumlah hasil panen perikanan budidaya sebesar 32,56 ton dan meningkat di tahun 2020 menjadi 33,5 ton. Dalam rangka menyiapkan tempat yang representatif untuk menjual hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai hasil kebun lainnya, pemerintah Kabupaten Alor telah membangun 2 pasar yang sangat representatif, yakni Pasar Rakyat Lipa yang dapat menampung hingga 500 penjual dan Pasar Rakyat Kadelang yang siap menampung hingga 1.000 pedagang. Satu pasar lagi yang sementara dikebut pembangunannya yaitu Pasar Kalabahi yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Seiring meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai sektor lainnya, berdampak pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data produk domestik regional bruto
atau PDRB Kabupaten Alor sejak tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari 2 juta di tahun 2019 menjadi 2,1 juta rupiah pada tahun 2022. Sementara PDRB per kapita penduduk sejak tahun 2019 hingga 2022 juga ikut naik, yakni 14,86 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 15,55 juta rupiah pada tahun 2022. Atau dalam kurun waktu 4 tahun terjadi peningkatan sebesar 0,69 juta rupiah atau rata-rata 0,42% per tahun. Tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Alor sejak tahun 2019 hingga 2022 juga menunjukkan tren penurunan, di mana pada tahun 2019 penduduk miskin di Alor berjumlah 44.430 orang atau 21,59%, namun di tahun 2022 angkanya menjadi berkurang menjadi 42.300 orang atau 20,25%. Penurunan presentasi kemiskinan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 sebesar 0,35% atau berkurang sekitar 2.020 jiwa selama 4 tahun terakhir. Di sektor kesehatan, ketersediaan prasarana kesehatan mengalami perbaikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi tahun 2019. Pada tahun 2017, telah dibangun 1 unit rumah sakit Pratama di Kecamatan Pantar. Jumlah puskesmas bertambah 2 unit, yaitu Puskesmas Lembur dan Puskesmas Kalunan. Selain itu, ada peningkatan status dari puskesmas non-rawat inap menjadi puskesmas rawat inap sebanyak 14 unit pada tahun 2020, di mana semuanya dibangun berdasarkan spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jumlah tenaga kesehatan sejak tahun 2019 hingga 2022 juga mengalami kenaikan secara signifikan, di mana jumlah tenaga kesehatan keseluruhan pada tahun 2019 hanya berjumlah 697 orang, kini meningkat menjadi 2.143 orang pada tahun 2022. Langkah penanganan stunting di Kabupaten Alor sejak tahun 2019 juga mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2019, tingkat prevalensi stunting sebesar 31,1% menurun menjadi 22,5% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi stunting kembali menurun menjadi 18,9% dan terus menurun menjadi 11,7% pada Agustus 2022. Dan di tahun 2023 menjadi 11,1%. Kondisi ini mendekati target prevalensi stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebesar 10%. Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Alor sejak tahun 2019 hingga 2022 juga mengalami peningkatan, yakni 61,29 tahun pada tahun 2019 menjadi 61,99 tahun pada tahun 2022. Di bidang pendidikan, pada tahun 2021, angka rasio guru dan siswa baik di tingkat SD maupun SMP sudah memenuhi standar rasio nasional, di mana untuk SD, angka rasionya 1:11 atau 1 guru mengajar 11 anak didik. Sedangkan di tingkat SMP 1:7 atau 1 guru mengajar 7 anak didik. Angka putus sekolah sejak tahun 2019 hingga 2021 juga cenderung menurun pada semua tingkatan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti penerapan kebijakan alokasi beasiswa bagi siswa berprestasi oleh pemerintah daerah dan sejumlah kebijakan pemerintah pusat melalui program-program bantuan sosial. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, presentasi tingkat kelulusan siswa baik SD maupun SMP juga menunjukkan prestasi yang cemerlang, yakni meraih tingkat kelulusan 100%. Untuk mengoptimalisasikan berbagai program guna menciptakan masyarakat yang kenyang, pintar dan sehat,
pembangunan infrastruktur penghubung juga terus dikebut oleh pemerintah daerah Kabupaten Alor. Data menunjukkan bahwa jumlah jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Alor sudah mencapai 680,92 km atau 31,56% dari total jalan sepanjang 2.157,29 km. Pemda Alor sejak tahun 2017 hingga 2022 juga menerima hibah kendaraan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berupa 10 unit bus dan 34 unit mobil BUMDes. Sarana lain yang sudah ada maupun sedang dibangun yaitu 2 unit jembatan penyeberangan orang yang terdapat di SD Islam Negeri Cokro Aminoto Kadelang dan kompleks sekolah dan gereja Katolik. Sedangkan jumlah pembangunan jembatan sejak tahun 2014 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Jumlah jembatan pada tahun 2014 hanya sebanyak 162 unit dan meningkat menjadi 192 unit pada akhir tahun 2021 dengan panjang keseluruhan mencapai 2.151,8 meter. Di sektor kelautan, sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Alor telah memiliki 2 pelabuhan umum, yaitu Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritim. 1 pelabuhan peti kemas di Moru, ibu kota Kecamatan Alor Barat Daya, 1 pelabuhan rakyat Dulionong, 3 pelabuhan penyeberangan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, Pelabuhan Penyeberangan Baranusa, dan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang. 2 pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan milik PT Pertamina dan PT PLN, serta 79 tambatan perahu. Di sektor perhubungan udara, hingga saat ini Kabupaten Alor menjadi satu-satunya kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki 2 bandara sekaligus, yaitu Bandara Mali Alor yang memiliki panjang landasan pacu 1.600 meter dan lebar 30 meter yang dapat dilandasi oleh pesawat terbang jenis ATR-72 dan Fokker 50, serta Bandara Kabir yang memiliki panjang landasan pacu 900 meter dan lebar 30 meter yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2021 silam. Selain melaksanakan berbagai macam program pembangunan, pemerintah Kabupaten Alor di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Randus Amonjobo dan Wakil Bupati Alor Imran Duru, MPD, juga berhasil menorehkan berbagai macam prestasi. Beberapa di antaranya mendapat penghargaan Harmony Award tahun 2017 yang diterima langsung oleh Bupati Alor Dr. Randus Amonjobo, MAP. Harmony Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia atas keberhasilan Kabupaten Alor menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Kabupaten Alor dalam 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, juga sukses meraih penilaian WTP atau wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia karena dianggap sukses mengelola keuangan daerah. Terbaru, pada tahun 2023 ini, Alor mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya menyalurkan dana desa tercepat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diserahkan pada 13 September 2023 lalu. Minggu 7 Mei 2023, Bumi Nusa Kenari berduka karena salah satu pemimpinnya, Wakil Bupati Alor Imran Duru, pergi ke peribaan secara mendadak. Kepergian Imran begitu menyedihkan karena ia meninggal saat menjalankan tugas negara. Masyarakat Alor tumpah ruah menyambutnya untuk memberikan penghormatan terakhir. Selamat jalan Sang Guru, jasamu akan selalu kami kenang. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini?
10 tahun memimpin Alor, banyak hal yang sudah dilakukan, namun tak sedikit pula pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Perjalanan kepemimpinan sebentar lagi berakhir, namun tali silaturahmi hendaklah terus terjaga. Terima kasih Bapak Amon Jobo dan Bapak Imran Duru untuk hati dan waktunya yang sudah dipersembahkan bagi rakyat Alor. Jasamu tetap kami kenang.